Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang review on noun phrase. Kita akan mereview kembali noun phrase yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa kalimat yang di dalamnya ada noun phrase. Kita akan menganalisis noun phrase di dalam kalimat. Yang pertama, di sini ada kalimat the yellow house is for sale. The yellow house is for sale ini namanya kalimat sentence. Kalimat The yellow house is for sale. The sampai for sale itu namanya kalimat. Terus di situ ada the yellow house. Yellow house itu namanya noun phrase noun phrase as subject. Noun phrase yang posisinya sebagai subjek. Karena noun phrase itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai direct object object of preposition Itu noun phrase posisinya bisa macam-macam. Kalau yang pertama the yellow house itu sebagai subjek, noun phrase as subject. Noun phrase as subjeknya itu the yellow house itu terdiri dari the itu namanya determiner the itu determiner. Bisa juga kita sebut artikel a, an, the itu namanya determiner. Terus yellow itu adjective as modifier adjective. Terus house itu namanya head noun, kata benda utama. Jadi kalau the yellow house itu namanya noun phrase noun phrase. House itu namanya head noun. Head noun itu kata benda utama. Terus di depan kata benda utama itu namanya modifier. Karena modifiernya berada di depan, itu namanya pre-modifier. Pre-modifiernya itu ada determiner dan ada adjektif di situ the sama yellow. Jadi the yellow house itu noun phrase, the itu determiner, yellow itu adjektif, house itu head noun. The yellow itu pre-modifier dan house itu noun head atau head noun, kata benda utama. Itu namanya noun phrase as subject. Selanjutnya contoh yang kedua, I want a skateboard I want a skateboard itu sentence kalimat full kalimat lengkap I itu sebagai subjek, want itu verbnya a skateboard itu objek. A skateboard itu namanya noun phrase yang sebagai objek, direct object Adapun noun phrase-nya itu terdiri dari itu namanya determiner skate itu noun, board itu noun. Kalau ada dua noun yang pertama itu fungsinya sebagai adjektif, skate-nya itu kan noun tapi karena dia itu mendahului noun yang belakangnya, maka skate-nya itu fungsinya sebagai adjektif yang disebut sebagai noun adjunct. Noun adjunct itu noun yang berfungsi sebagai adjektif yang menjelaskan noun berikutnya Adapun board board itu head noun, kata benda utama kata benda utama. Itu determiner atau artikel skate itu noun adjunct, board itu head noun. A skateboard itu namanya noun phrase noun phrase. Terus karena noun phrase-nya ini yang menjelaskan di depan itu namanya pre-modifier. Modify itu artinya menjelaskan menjelaskan. Jadi modifier itu yang menjelaskan. Yang menjelaskan itu siapa? Determiner dan noun adjunct. Menjelaskan siapa? Menjelaskan head noun board-nya itu Berarti kalau a skateboard itu noun phrase. Noun phrase-nya terdiri dari determiner,
terus noun adjunct, dan head noun. Selanjutnya teman-teman, ya kita ya akan membahas dua kalimat pada slide ini ya. Lisa gave the little boy a candy. Nah, ini Lisa sampai candy, ini kalimat lengkap ya, kalimat lengkap. Terus kita ya membahas ya yang ini yang digarisbawahi itu namanya noun phrase. Noun phrase as indirect object ya, noun phrase as indirect object. Itu namanya noun phrase. The little boy. The little boy itu noun phrase ya. Noun phrase. Noun phrase-nya itu terdiri dari the itu determiner, little itu adjektif, boy itu head noun, kata benda utama. Ya, kata benda utama. Jadi kalau the little boy itu noun phrase. Ya. Terus di depan head noun itu namanya premodifier. Ya. Premodifiernya apa? The dan little itu namanya premodifier. Ya. Terus adapun boy itu namanya head noun. Head noun itu apa? Kata benda utama. Ya. Jadi the little boy itu namanya noun phrase. Selanjutnya kita bahas kalimat yang kedua di slide ini. Karen lives in a small village. Ya. Karen sampai village itu kalimat lengkap, ya. Kalimat lengkap. Adapun a small village itu namanya noun phrase. Noun phrase as object of preposition. Mengapa disebut noun phrase as object of preposition? Karena noun phrase-nya letaknya setelah preposition. Noun phrase-nya letaknya setelah preposition. Adapun noun phrase-nya itu nanti terdiri dari apa? A itu determiner, small itu adjektif, village itu head noun. Ya, village itu head noun. Jadi noun phrase-nya itu terdiri dari A itu determiner, small itu adjektif, village itu apa? Head noun. Ya. Terus karena yang menjelaskan head noun-nya berada di depan head noun, berarti ini disebut apa? Premodifier. Ya. Modifier kan ada yang namanya premodifier, ada yang post modifier. Kalau di depan kalau sebelum head noun itu namanya premodifier. Kalau setelah head noun itu namanya post modifier. Ya. A dan small itu kan letaknya sebelum head noun. Jadi disebut premodifier. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas dua kalimat pada slide ini ya. The car was out of order. Nah, ini ya. Nah, ini dari the sampai titik ini kalimat lengkap ya, kalimat lengkap. Adapun the car was ini namanya noun phrase. Noun phrase as subject. Noun phrase as subject. Karena noun phrase itu kan bisa sebagai subject, bisa objek ya. Dan object of preposition. Di kalimat ini the car was itu noun phrase as subject. Terus terdiri dari apa saja the car was itu? The itu determiner, car itu noun adjunct ya. Car itu noun adjunct. Noun yang berfungsi sebagai adjektif. Noun yang berfungsi sebagai adjektif yang menjelaskan was ya. Was itu head noun, kata benda utama. Ya, the car was ya. Was-nya itu kata benda utama. Ya, kata benda utama. Terus car-nya itu sebagai apa? Noun adjunct. Noun adjunct itu noun yang berfungsi sebagai adjektif. Karena letaknya di depan ya, modifiernya letaknya sebelum head noun ya, determiner dan noun adjunct itu disebut apa? Premodifier. Ya. Premodifier. Jadi noun phrase-nya itu terdiri dari premodifier yang terdiri dari determiner dan noun adjunct, terus
head noun. Selanjutnya teman-teman, kita membahas kalimat yang kedua di slide ini. He had to sit beside the horribly angry girl. Nah ini ya, he sampai girl ini kalimat lengkap ya, kalimat lengkap. Adapun the horribly angry girl ini noun phrase ya, noun phrase as object of preposition. Mengapa ini disebut sebagai noun phrase as object of preposition? Karena letaknya setelah preposition, beside. Beside itu preposition. Ya. Jadi the horribly angry girl itu noun phrase ya, noun phrase itu ya. Adapun noun phrase-nya itu terdiri dari determiner ya. Determiner, adverb, horribly itu adverb, adjective, terus terakhir head noun. Jadi susunannya ya, kalau lengkap ya, terakhir sendiri itu ini head noun. Di depan head noun itu dijelaskan oleh adjektif. Adapun adverb itu menjelaskan adjektif. Ya, adverb itu menjelaskan adjektif, adjektif itu menjelaskan noun. Depan sendiri itu determiner. Ya, depan sendiri determiner. Kemudian apa? Karena head noun-nya itu dijelaskan dijelaskan oleh komponen-komponen yang berada sebelumnya, maka komponen-komponen yang berada sebelum head noun seperti determiner, adverb, adjektif itu disebut pre-modifier ya. Karena yang menjelaskan head noun itu berada sebelum head noun, maka disebut pre-modifier. Kalau letaknya setelah head noun itu namanya post modifier. Nanti kita akan bahas yang post modifier, ada lagi nanti. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas dua kalimat yang ada di slide ini. The advertisement page showing in the screen disturbed me a lot. Ya. Nah ini the sampai a lot itu kalimat lengkap. Ya, kalimat lengkap ya. Di advertisement sampai a lot itu kalimat lengkap. Adapun di advertisement page showing in the screen itu namanya noun phrase as subject. Walaupun panjang seperti ini itu baru subjek ya. Subjeknya itu berupa noun phrase. Ya, the sampai screen itu subjek ya, subjek. Verbnya itu disturb. Ya. Subjeknya itu berupa noun phrase as subject. Ya. Terus terdiri dari apa saja di advertisement sampai screen itu? Ya, kita akan teliti ya. Akan teliti itu terdiri dari apa saja noun phrase-nya. The itu namanya determiner, advertisement itu noun, page juga noun. Jadi kalau ada dua noun, maka noun yang sebelumnya itu namanya noun adjunct. Noun adjunct itu apa? Noun yang berfungsi sebagai adjektif yang menjelaskan noun berikutnya. Noun berikutnya itu apa? Ini page. Page-nya itu berfungsi sebagai apa? Head noun. Head noun, kata benda utama. Ya. Kata benda utama. Terus the page ya. Di advertisement itu sebagai apa? Pre-modifier. Karena letaknya sebelum head noun. Terus setelah head noun itu ada showing in the screen. Showing itu sebagai present participle. Present participle itu apa? Verb ing yang letaknya setelah head noun. Yang itu fungsinya sebagai adjektif. ADJ fungsinya sebagai adjektif. Ya. Terus in the screen itu namanya preposition phrase. Preposition phrase. Ya. Adapun showing sampai in the screen itu namanya post modifier. Nah ini ya, apa? Post modifier. Mengapa disebut post modifier? Karena letaknya setelah head noun. Head nounnya apa? Page. Ya, di advertisement page ya, showing in the screen. Di advertisement itu pre-modifier, page itu head noun, showing in the screen itu post modifier. Gitu ya.
Selanjutnya kita bahas kalimat yang kedua yang ada di slide ini. That beautiful dress hanging in your cabinet are so expensive. That sampai expensive itu ya, that sampai expensive itu kalimat lengkap. Ya, adapun that sampai cabinet itu baru subjek. Subjeknya berupa noun phrase. Ya, that sampai cabinet itu subjek. Ya, subjeknya berupa noun phrase. Noun phrase as subject. Jadi nanti kita akan teliti ini ya, analisis noun phrase-nya itu terdiri dari apa saja. Ternyata that itu sebagai apa? Determiner ya. That itu sebagai determiner. Terus beautiful itu sebagai adjektif, dress-nya itu sebagai head noun. Ya. Adapun that dan beautiful itu sebagai apa? Premodifier. Karena letaknya sebelum head noun, sebelum dress. Ya. Kalau yang menjelaskan kata benda utama itu letaknya sebelumnya itu namanya premodifier. Kalau setelahnya itu namanya post modifier. Terus hanging in your cabinet, hanging itu present participle. Present participle itu apa? Kata kerja pertama plus ing yang fungsinya sebagai adjektif menjelaskan head noun. Itu namanya present participle. In your cabinet itu namanya preposition phrase. Adapun hanging in your cabinet ya, present participle dan preposition phrase itu namanya post modifier karena komponen yang menjelaskan head noun ya, apa itu hanging dan in your cabinet itu letaknya setelah head noun itu, jadi namanya post modifier ya, post modifier karena letaknya setelah head noun, jadi disebut post modifier. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas slide terakhir ya, slide terakhir pada pembahasan review on noun phrase. Di sini di slide terakhir ini kita memiliki dua kalimat untuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama ya, the bus which carried 30 passengers hit a tree. Ya, the bus sampai a tree itu kalimat lengkap. Ya, kalimat lengkap. Adapun the bus which carried 30 passengers itu subjek ini ya, subjek. Ini subjek. Subjek ya, subjeknya berupa noun phrase. Ya, subjeknya berupa noun phrase. Terus kita akan analisis ya noun phrase yang ada di kalimat tersebut ya, the bus which carried 30 passengers. Nah, ini terdiri dari the itu determiner, busnya itu sebagai head noun, kata benda utama. Which carried 30 passengers itu noun apa itu? Adjective clause ya, bukan noun clause ya, adjective clause ya. Which carried 30 passengers itu adjective clause. Adjective itu clause itu apa? Clause yang fungsinya sebagai adjektif. Kalau adjektif itu menjelaskan noun, mana nounnya? Nounnya itu bus. Ya. Clause yang menjelaskan noun yang berada sebelumnya. Noun yang sebelumnya apa? Bus. Gitu ya. Jadi the itu sebagai premodifier karena letaknya sebelum bus, sebelum head noun. Terus which carried 30 passengers itu adjective clause yang letaknya setelah bus, itu namanya post modifier. Oke, kita akan membahas kalimat terakhir di slide ini. They coach a bad boy who had stolen a radio. Ya. They caught a bad boy who had stolen a radio. Nah, ini kalimat lengkap. Ya, kalimat lengkap ya. They sampai radio itu kalimat lengkap.
Adapun a bad boy who had stolen a radio itu namanya noun phrase as object. Ya, itu noun phrase as object. Itu sebagai determiner, ya, itu determiner, bad itu adjective, boy itu head noun. Itu determiner, ya. Bad itu adjective, terus boy itu apa? Head noun, kata benda utama. Who had stolen a radio itu adjective clause yang fungsinya sebagai adjektif menjelaskan boy, ya. Clause itu anak kalimat, ya, yang fungsinya sebagai adjektif di situ, ya, adjective clause yang menjelaskan boy. Karena letaknya setelah boy, maka disebut apa? Post modifier. Adapun determiner dan adjektif yang letaknya sebelum boy itu namanya pre-modifier. Demikian teman-teman pembahasan review on noun phrase, ya, pada video kali ini. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami pembahasan noun phrase pada mata kuliah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.